posisi maghrib. Kalian membelakangi pintu. Betul, betul. Lagi nonton kita bertiga, tiba-tiba dari connecting dot tersebut terdengar suara orang buka pintu. Ceklek. Muncul dia pelan-pelan jalan ke arah kita. Wah, gue merinding, Bang. Oke. Bentar ya. Selebar itu sampai kuping dan dia berteriak. Di arah jendela kita lihat lurus itu ada makhluk yang tingginya sampai atap. Kalau gue ngobrol lagi sama orang-orang segala macam itu namanya katanya astral projection kan. Mengangkat konten kesedihan, udah angkat setannya duitin nih. Betul. Jadi mending kita duitin setan. Halo teman misteri, jumpa lagi di Lari Malam Misteri. bareng gua Al Atila dan malam ini kita sudah dengan host yang baru. Di sini ada Bang Angga. Welcome to Lari Malam Misteri. resmi official. Kalau kata Fabrizio Romano, here we go. Gitu. Sekarang gue ambil alih kali ya, ambil alih. Boleh. Ambil alih nih. Boleh. Jadi di Lari Malam Misteri, gue coba opening kayak lo ya. Opening dulu. Kita tes sebagai host baru. Action. Halo teman-teman misteri, kembali lagi di Lari Malam Misteri. Lulus ya? Lolos. Oh. Langsung. Cum laude. Oke, langsung aja biar Oke. biar nggak kelamaan nih. Jadi gue sebenarnya sih mau bertanya, mungkin gue nggak tahu lo pernah bikin apa enggak di episode sebelumnya, Ya. mudah-mudahan belum ya. Gue tuh penasaran apa sih yang melatar belakangi lo bikin program lari itu kan singkatannya Malam Misteri. Betul. Oke. Jadi kalau boleh cerita, dulu waktu gue kecil, Oke. start dari SD ya, gue punya memori di mana gue punya banyak pengalaman horor, Bang. Gitu, punya Oh lu pas kecil punya pengalaman horor maksudnya? punya lu, pengalaman horor, pengalaman mengalaminya misteri. langsung ya? Kan Betul. biasa orang kecil didongengin tuh ceritanya. Betul. Lo langsung nih. Gue akhirnya mengalami Menarik. langsung gitu. Nah, jadi tuh yang paling sering gue lihat dan itu ada di mana-mana itu kuntilanak. Oke. Jadi gue mau kemanapun, kapanpun itu sering ketemu sama kuntilanak ini. Baik yang bentuknya dia cantik, sampai bentuknya betul-betul hancur dan berantakan. Seserem itu gitu. Jadi, tapi mostly gue melihat mereka itu posisinya pasti either dia ngebelakangin gue atau nyamping. Jadi yang bertatap langsung itu jarang terjadi. Tapi jarang terjadi. Tapi yang paling sering ya mereka sibuk sendiri aja ada di pojokan sana. Lagi tiba-tiba mandang jendela aja atau misalnya ada di atas lemari. Berarti bisa dibilang mereka terlihat secara nggak sengaja sama lo ya? Secara tidak sengaja. Mereka nggak tahu lo ngeliat mereka ya? Betul, yang gue asumsikan gitu ya karena kita iya, tidak ada eye contact atau gitu. Dan gue pun tidak ambil pusing itu gitu. Nah tapi gue pernah lah beberapa kali cerita segala macam ya dijawabnya halusinasi gitu kan. Atau ada yang mungkin nganggap gue caper. Apalagi lo hitungannya masih kecil. Masih kecil gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk ketika gue melihat hal-hal itu ya gue keep sendiri deh gitu kan. Ya udah kayak udah hal biasa lah, gue keep sendiri, gue cerita juga orang mau percaya gue juga nggak bisa buktiin gitu kan. Gitu. Tapi awal-awal kan lo pasti cerita minimal ke orang tua kan? Cerita, iya betul. Nah mungkin di situ orang tua coba menenangkan ya cuman bilang halusinasi, imajinasi gitu kan. Ya udah sampai akhirnya ada beberapa cerita yang gue alamin sama adik gue, Satrio, yang saat ini di Kalimantan. Nah ini udah mulai aneh dong, nggak mungkin dua kepala imajinasi halusinasinya hal yang sama gitu kan. Ya udah. Nah, pokoknya ada beberapa pengalaman lah yang gua sama adik gua alamin gitu. Nah, kayak yang tadi gue bilang sekarang adik gue tinggal di Kalimantan, dia udah menikah, udah punya anak, dia sekarang tinggalnya di Kalimantan. Nah, waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, pandemi, adik gue pulang ke sini lah ya. Ke sini gitu. Terus ya udah kita akhirnya bernostalgia lah dengan cerita-cerita horor kita zaman kecil dulu gitu kan.
Terus sambil kepikiran, apa kita kontenin aja sekalian ya, Oh, oke. gitu. Oh ya udah gitu. Oke. Kebetulan gue punya channel YouTube kan waktu itu dan kontennya waktu itu lebih ke daily vlog segala macem gitu Sebelum kan. akhir lo ngobrol sama adek lo ini. Sebelum akhirnya gue ngobrol sama adek gue, ya udah deh kita bikin konten horor aja. Dari pengalaman Dari yang, pengalaman kita pribadi yang pernah kita alamin waktu dan kecil pengalamannya dulu. sama ya. Ada beberapa yang kita alamin sama gitu kan. Oh ya udah gitu. Dan nama Lari Malam Misteri ini juga dari adik gue, dari Satrio itu. Apa ya namanya ya? Kita kasih nama Lari aja. Lari, iya singkatan dari Malam Misteri. Dan soalnya kan nyambung-nyambunginnya kan kalau orang takut tuh biasanya Biasa cabut lari. spontanitasnya dia lari kan gitu. Nah dari situ berangkatnya gitu. Dan kebetulan singkatan tuh ya Malam Singkatan Misteri. Malam Misteri gitu. Nah sebetulnya Lari itu juga bisa jadi singkatan Attila Satrio, Attila Rio gitu kan. Nah tapi sayangnya dia karena ada di Kalimantan sana, jadi kita tidak bisa membuat konten yang reguler berdua. Akhirnya gue jalanin sendiri gitu. Oke. Nah, tapi sebelum lo cerita lebih lanjut lagi, yang gue pengen tanya adalah, lo bilang waktu kecil lo sering melihat itu. Iya. Yang gue bertanya, kan ada ya beberapa anak atau beberapa orang yang punya kemampuan, karena sebenarnya kan kita sebenarnya jin ini makhluk yang nggak kasat, tak kasat mata kan. Betul. Maksudnya kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, lo sendiri itu emang termasuk anak apa sih, atau istilahnya anak yang emang punya kemampuan itu, ya entah keturunan atau apa, Ya. atau emang gimana? Oke. Halo. Itu pertanyaan yang gue juga sangat ingin menjawab di depan teman-teman. Mungkin ya penonton dari Lari Malam Misteri juga belum tahu cerita ini. Tapi gue izin buat menjawab itu di bagian akhir setelah gue menjawab beberapa cerita yang gue alamin sebelumnya. Karena itu akan menjadi penutup dari episode yang ini. Oke, paling yang gue bertanya pertama nih, lo mau ceritain pengalaman lo yang tadi kan lo bilang ada beberapa yang gue alami sendiri, ada beberapa yang barengan sama si Satrio ya lo. Coba lo ceritain dulu dari yang mungkin yang samaan nih. Iya. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang gue alamin kisah horor di zaman dulu dan ada beberapa gue alamin sama Satrio. Di malam ini gue mungkin akan menceritakan 3 pengalaman horor atau misteri yang paling epic yang pernah gue jalanin, yang pernah gue alamin gitu. Ya. Yang pertama, jadi ini gue agak jauh mundur ke tahun 96-97. Berarti umur lo baru berapa tuh? Baru sekitar 5-6 tahun. Oke. 5-6 tahun gitu. Si Rio berarti, bukan 96-97, 97-98 lah. Ya, baru Gue 7 tahunan lah di saat itu, Rio 5 tahunan gitu. Nah, ini pengalamannya di salah satu rumah di daerah Jakarta Selatan lah. Waktu itu gue memang lahir, tumbuh dan besar di sana sampai dengan SD gitu kan. Sampai dengan SD kelas 2 gue di sana. Nah, rumah ini tuh memang bisa dikatakan angker gitu. Jadi bahkan banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian angker di rumah tersebut gitu. Oh, bukan hanya lo ya? Bukan hanya gua, bukan hanya adik gua, bahkan nyokap gua yang notabene-nya tidak sensitif sama sekali dengan hal-hal seperti ini pernah mengalami kejadian horor di rumah tersebut. Walaupun intensitasnya tidak sering ya kalau nyokap gue. Atau mungkin bahkan tetangga gitu pernah nggak? Kalau Misalnya ngelihat di rumah lo. waktu itu karena gue juga masih kekecil, jadi gue nggak ada inisiatif nanya-nanya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin atau tetangga pernah cerita ke orang tua, kita nggak tahu ya gitu. Nah, jadi ini tahun 97-an, kalau teman-teman ingat yang seangkatan kita dulu, maghrib tuh di TPI ada kartun gitu. Nah, jadi posisinya di rumah itu ada 3 kamar yang jejer. Kamar A, kamar B, dan kamar C, kita sebut gitu ya. Nah, kamar B dan kamar C ini ada connecting door. Oke. Posisinya waktu itu gue, Rio, sama kakak kita yang perempuan, bahkan Kak Devi. Gue 4 bersaudara ya, tapi waktu itu Kak Galih lagi nggak di rumah, seinget gue dia lagi memang aktif-aktifnya berkegiatan di luar. Jadi ada Kak Devi, gue sama Rio di kamar C ini. Tadi gue sampaikan ada connecting door antara kamar B kamar C. Jadi connecting door dari kamar B ke kamar C ini, dia akan melewati nggak selasar juga sih, maksudnya ada semacam lorong sedikit. Oh, berarti nggak langsung. Biasanya kan kamar, pintu, Yes. kamar lagi Nah, kan. Kalau betul. ini ada Lorong besar sedikit, gitu. lorong sedikit yang di sebelah kirinya itu adalah kamar mandi. Oh, jadi oke. melewati lorong itu sedikit baru akan ketemu Kamar mandi. pintu kamar mandi. Dari connecting door, pintu kamar mandi, jalan sedikit baru akan kamar menemukan mandi. kita itu. Posisinya gue, Kak Devi sama Rio lagi nonton TV di arah sini. Oke. Connecting door-nya di belakang kita sini gitu kan. Posisi maghrib. Kalian membelakangi pintu. Betul. Lagi nonton kita bertiga, tiba-tiba dari connecting door tersebut
terdengar suara orang buka pintu, ceklek. Otomatis kita notice karena itu kan suaranya ya sejelas itu gitu. Kita notice, kita coba melihat ke arah sumber suara. Kita lihat ke arah sumber suara gitu kan. Nggak lama dari situ tiba-tiba muncul sosok berjalan melewati lorong yang tadi di depan kamar mandi sampai akhirnya muncul ke hadapan kita bertiga. Ini langsung berarti ya, biasanya kalau di film-film cuma gangguan suara. Enggak, Ini, lo langsung, ini betul-betul lo bertiga balik. Muncul dia pelan-pelan jalan ke arah kita. Wah, gue merinding bang. Bentar ya. Jalan ke arah kita bertiga. Kita bingung dong, makhluk apa ini? Dan lucunya kalau gue boleh cerita di sini dan bisa dicoba tanyakan juga ke Kak Devi sama Rio kalau nonton. Bentuknya itu jadi yang kita lihat tuh bentuknya manusia, dia pakai jaket kulit, rambutnya keriting dikuncir. Jadi gue kalau bertiga bercerita itu benar-benar sosok, kita sebutnya sosok mirip Michael Jackson. Michael Jackson. Karena memang semirip itu, dia kurus, pakai jaket kulit, rambutnya keriting dikuncir. Jalan ke arah kita. Nggak pakai bandana. Nggak pakai bandana, nggak gitu, nggak gitu. Nah dia berhenti di sana, tatap-tatapan sama kita bertiga. Kita posisi bertiga. Kita di atas tempat tidur. Pas begitu ngelihat, lo pas eye contact nggak? Itu apa enggak? Iya, kita terpukau aja. Kita masing-masing terpukau dulu sama dia. Kita terpukau sama dia, bener-bener karena ini kejadian nggak kita expect terjadi kan. Jadi otak kita mencerna apa ini gitu kan. Diam-diam bertiga di posisi kita lagi tatap-tatapan tersebut, dia menyeringai, tersenyum, bibirnya selebar kuping. Oh, bibir lebar ya. Bibirnya selebar kuping. Wajahnya waktu itu bisa dikatakan dia mungkin wajahnya awalnya polos, tapi tiba-tiba ada bibir selebar polos itu. Tapi nggak ada seperti manusia biasa. Nggak ada, gue nggak tahu dia memang nggak ada mata, hidung dan lainnya atau gimana, karena rambutnya juga karena keriting dan kuncir tadi dia ada rambut-rambut ke depan gitu, dan posisinya itu maghrib jadi memang agak remang-remang kan kamar itu. Dia akhirnya tersenyum selebar itu sampai kuping dan dia berteriak. Michael Jackson ya. Kita kaget dong, kita benar-benar kaget, dan yang paling nggak masuk akal lagi, dia melakukan sesuatu yang menurut kita cukup aneh. Jadi dia posisinya kan udah di depan dari connecting door kamar mandi di sini, terus di sini tuh pintu keluar ke sana dari kamar yang kamar C ini gitu kan. Dia teriak seperti itu, kita udah benar-benar takut. Dia matiin lampu. Jadi ada di samping pintu itu, di samping pintu itu ada saklar. Ada saklar, bang gue breeding banget, bentar bang. Ada saklar, dia matiin, ceklek, dia buka pintu, dia keluar. Posisi dia keluar, kita bertiga tatap-tatapan kayak yang tadi lo bilang, tatap-tatapan, tapi kita langsung refleks lari keluar. Kita lari keluar karena kita penasaran, apa ini lari gitu kan? Berarti ke arah dia. Niat tuh mau nyamperin atau takut? Kita antara mau kabur, mau ngejar atau apapun itu, pokoknya kita ke sana gitu. Ke sana kita karena pintu udah kebuka, kita keluar, dan di luar itu ada nyokap dan almarhum bokap gue. Sekarang udah almarhum, waktu itu masih ada. Bokap dan nyokap gue lagi di ruang tamu di depan kamar itu, duduk berdua, kaget ngeliat kita keluar ngibrit-ngibrit gitu. Kenapa gitu kan? Kita yang langsung, siapa itu mas, siapa itu pak, siapa gitu. Apa sih, apa pelan-pelan gitu kan. Iya barusan ada yang keluar, siapa? Nggak ada yang keluar, kalian yang keluar barusan gitu. Berarti tunggu, dia cabutnya itu ke arah kamar C berarti? Enggak. Dari kamar C dia keluar kan, jadi A, B, C. B dan C ini ada connecting door. Nah tapi di tiap kamar ini ada pintu yang ke ruang tamu sini. Dia cabut ke ruang tamu berarti? Dia ruang tamu, dan di ruang tamu itu ada bokap dan nyokap gue lagi duduk di situ. Makanya lo ada anak kecil nanya, itu siapa? Iya. Kenapa gitu kan? Iya barusan siapa keluar dari kamar ini? Nggak ada kayak kalian yang keluar gitu. Jadi ini benar-benar kita bertiga ngelihat sosok itu. Tapi wujudnya full ya, ada kaki maksudnya? Ada kaki segala macam, pakai jaket kulit, kita inget gitu. Itu hitam semua gitu. Itu hitam semua gitu. Oke, itu cerita pertama tuh wujud yang kayak lo bilang. Ya. Kayak Michael Jackson tapi senyumnya lebar banget sampai kuping, betul. Dan nambahin sedikit karena ini kejadiannya di rumah yang cukup berkesan di masa kecil kita tuh, banyak banget bang cerita horor di sana sebetulnya, kayak yang tadi gue bilang gitu. Nah ini intermezzo sedikit, jadi saking banyaknya kejadian tuh pernah kita punya alat olahraga gitu di rumah, home gym ya kita sebutnya lah ya. Nah itu betul-betul alat gymnya itu tuh gerak sendiri, getar sendiri gitu kan. Itu yang ngelihat adalah bokap sama nyokap gue, dan waktu itu
Ngamuk. Makasih loh bang. Dan waktu itu bokap nyokap sepakat untuk nggak usah ceritain anak-anak biar nggak takut katanya gitu. Padahal mereka udah tahu. Padahal mereka nggak tahu kalau anak-anak itu juga udah sering ngalamin kejadian horor di situ. Nah epicnya adalah lebih sakti. nah epicnya adalah suatu malam bokap gue pernah ngedenger ada suara gaduh di bagian belakang luar rumah ya, halaman belakang. Halaman samping halaman belakang sebelah situ itu berarti halaman samping. Ada suara gaduh lah, kayak ada aktivitas di sana, ada orang, ada aktivitas segala macam gitu. Tapi karena udah pikirannya wah horor lagi nih gitu kan, hantu lagi nih. Bodo amat lagi. Udah bodo amat lah, itu posisinya subuh. Subuh. Dini hari subuh gitu kan. Udahlah, gangguan biasa gitu kan. Pas paginya bokap gue ngecek keluar, ternyata itu adalah maling jemuran. Jemurannya hilang semua bang. Jemurannya hilang semua. Jadi kesimpulan bokap lo satu salah ya. Iya, giliran. Karena udah di rumah lo bilang udah sering horor, bokap males. Hantu lagi. Kan kalau nggak ada setan biasanya takut maling. Iya, kan? betul. Tapi kalau udah setan, katanya maling. Tapi maling sifat setan emang. Emang Iya. lebih setan dari setan tuh. Iya. Gitu, tapi itu intermezzo aja. Itu epic sih. Hilang jemuran segala macam, spray segala macam, ludes semua tuh. Maling Itu jemuran epic ya? sih. Zaman Itu epic. masih ada maling jemuran ya? Masih ada. Itu maling banget. Itu tapi balik lagi ke tahun 97 ya. Iya. 97. Gitu itu. Tapi kalau cerita horornya banyak sih. Beberapa gue juga udah ceritain di episode awal lari. Mungkin kalau mau tahu lebih lengkapnya bisa ke situ teman-teman. Sama adek lo tuh kan. Sama adek gue gitu. Nah, balik lagi karena gue di sini memilih 3 cerita paling epic yang menurut gue alamin. Gue ke cerita kedua gitu kan. Oke bentar, lo yang sosok pertama itu si Michael Jackson itu ya, lo nggak pernah ketemu lagi setelahnya? Setelah itu seingat gue untuk sosok seperti itu hanya saat itu aja yang kita lihat. Naik sekali doang Hanya sekali itu yang kita lihat gitu. Nah terus ini ke kejadian kedua, ini kita maju ke tahun 2000-an, 2000-2001 gitu. Posisinya gue sama adik gue sama keluarga gue udah pindah ke Tangerang. Oke. Nah, jadi background ceritanya sedikit, kita pindah ke Tangerang ke suatu klaster baru, betul-betul masih baru banget. Klasternya itu tipe Jepang. Oke. Di Lipo Karawaci, Tangerang, gitu kan. Itu betul-betul klaster baru. Jadi karena waktu itu posisinya kita mau menempati rumah itu, kita sampai request untuk lampu di depan rumah ini yang dinyalakan depan rumah kita, karena sebetulnya waktu itu belum waktunya untuk dinyalakan, tapi karena kita udah menempati tempat tersebut, kita request lampu jalanan, lampu jalanan, lampu fasum, minta dinyalain depan rumah kita gitu. Nah, klasternya udah jadi, rumahnya udah jadi, beberapa orang juga udah mengisi perabotan rumahnya, furniture-nya udah diisi gitu, tapi belum ada yang menempati. Oh, berarti cuma ya udah belum pada ada tinggal di sana. Belum tinggal di sana. Ini betul-betul masih fresh banget gitu. Jadi karena kita satu-satunya keluarga yang tinggal di klaster tersebut dan posisinya gue tuh SMP awal, adek gue SD akhir lah gitu. Nggak punya teman main dong. Iya. Ya kan? Berdua doang tuh. Berdua doang gitu. Nah ini posisinya maghrib lagi nih, setengah 6 jam 6-an lah, maghrib, langit udah mulai gelap. Jadi gue sama adik gue main bola berdua doang. Maghrib lu masih main ya? Maghrib. Maghrib. Nah, lu pasti pernah ngalamin juga lah main bola di jalanan, tiang listrik jadi gawang ya kan? Itu pakai sendal. Kanannya tiang listrik, kirinya sendal. Karena kan tiang listrik kan gak jejer kan? Iya. Dia zigzag gitu. Nah, kanannya tiang listrik, kirinya sendal. Adik gue kiper, gue nendang. Adik gue kiper, gue tendang, dia tangkep. Modenya penalti doang. Iya, dilempar lagi, gue tahan, gue tendang lagi, dia tangkep lagi gitu kan. Terus terjadi lah, gue tendang, dia tangkep, lempar lagi gitu, sampai akhirnya gue tendang ketinggian. Ini udah mau maghrib? Belum azan maghrib. Setengah 6-an lewat lah itu. Gue tendang ketinggian, dia nggak nyampe. Mendarat di rumah hook. Jadi ini rumah gue ada di jajaran sini, terus letter L gini, jalannya letter L gini. Nah itu tiang listrik di paling ujung sini buat belokan gini. Adik gue kiper, gue tendang bola ke rumah di hook sini. Bolanya masuk ke rumah situ. Pekarangan rumahnya. Ke carportnya gitu. Ke carportnya lebih deket ke pintu masuknya dia yang ada jendela sikunya. Oke. Gitu.
bola ke sana karena posisinya ada kiper dan lebih deket sama rumah itu. Ada yang ngambil. Logikanya dia yang ngambil dong, ya kan? Itu Dia kan balik resiko badan. Betul, resiko kiper dan juga resiko adik. Itu ada. Dia ambil ke arah sana, dia lari, dia ambil bolanya, sep. Dia bangun begini, bangun depan dia tuh langsung jendela yang siku yang tadi gue bilang. Dia bangun, dia diem. Bener-bener dia diem. Terus gue sebagai abang yang baik ya kan, khawatir dong sama adik gitu kan. Padahal lu nunggu lama banget sih. Iya, dalam hati lama banget gitu kan. Terus gue panggil dong, yuk gitu kan. Adik gue Rio gitu. Yuk gitu kan. Nggak nengok dia. Bener-bener masih terpaku di depan jendela itu, rumah itu gitu. Rio gitu kan. Sampai gue panggil lengkap namanya juga nggak nengok. Satrio gitu kan. Nggak nengok-nengok juga gitu. Kenapa nih adik gue gitu kan. Khawatir dong gue. Sampai setan budak kali ini. Gue samperin, gue lihat adik gue dia bener-bener melongok ke jendela. Akhirnya gue memutuskan untuk melihat titik yang dia lihat dong. Lu ngapain sih ngeliat Adik gue ngeliat apa sih? Set, gue ngeliat ke sana, gue bener-bener shock dengan apa yang gue lihat juga. Dan itu apa yang ternyata Aku juga. adik gue lihat. Gue terpaku, jadi itu di dalam rumah itu, di arah jendela kita lihat lurus itu, ada makhluk yang tingginya sampai atap. Oke. Dengan mata Sampai bulat ceiling gitu ya? sampai ceiling, sampai langit-langit, dengan mata yang bulat besar, lidah menjulur sampai ke bawah. Bentuknya nggak normal nih ya? Bentuknya nggak normal, bukan manusia. Bulu, bang, gue merinding banget bang. Bulu. Bentar ya bang ya. Bulu dari atas sampai bawah. Oke. Tangannya dia ke atas begini. Tangannya bergerak ke atas begini. Kayak ini nih kalau di Bali penari apa? Banyak ya kalau. Yes. Mirip-mirip gitu ya. Betul. Jadi dia seperti itu. Bodohnya, gue dengan kondisi seperti itu, gue malah make sure itu apa. Gue sama adik gue mendekatkan diri ke jendela. Begini. Ini jendela, dia di dalam sana. Make sure karena lo ngeliatnya nggak jelas atau udah jelas? Udah jelas, tapi apaan itu gitu kan? Bodohnya kita, karena dia diem aja dan cuman begini kan. Oh iya. Dia diem aja cuman begini. Patung kah? Iya. Apakah gitu kan? Kita lihat mendekati jendela gitu. Mendekati jendela sampai kita akhirnya mau nempel sama jendela. Makhluk yang tadi di sana dia secepat kilat nyamperin kita. Swat gitu. Oh, posisi makhluk itu nggak langsung deket kaca. Enggak, dia ada di dalam, ada di dalam rumah. Gitu betul. Ya? Kita mendekat ke kaca. Dia mendekat secepat itu, swat gitu ke arah kita. Dengan gerakan yang begitu. Dengan gerakan begitu, kita terpelanting. Gue bener-bener terpelanting ke belakang Karena begitu. Adik gue juga. Bukan karena didorong. Enggak, itu kita kaget aja karena dia mendekat begitu kan. Gue sama adik gue tanpa aba-aba, tanpa janjian, kita betul-betul lari langsung ke rumah. Terus kita bener-bener ngos-ngosan. Lo lihat, iya lo juga lihat. Matanya gede banget gitu. Lidahnya bang, lidahnya sampai bawah gitu. Kita bener-bener saling konfirmasi lah, kita ngeliat hal yang sama atau enggak gitu. Sama bang gitu kan. Terus ya udah tuh bener-bener kita sampai malam kepikiran apa itu tadi segala macam. Lo nggak cerita ke nyokap nih pas berdua lo ngeliat tuh nggak cerita ke nyokap ya? Gue lupa waktu itu cerita atau enggak, karena ya begitu saking seringnya kita dibilang halusinasi, imajinasi ya kita akhirnya gitu ya. Beberapa cerita kita keep juga gitu. Terus akhirnya setelah kejadian itu gue lupa sehari atau beberapa hari setelahnya kita cek lagi rumah itu. Setelah kejadian itu. Setelah selang beberapa hari gitu, kita cek lagi ke sana. Ini sore tapi belum yang terlalu mendekati maghrib ya, kayak jam 5-an, setengah 5-an gitu. Kita cek lagi ke rumah itu. Set, kita lihat di jendela yang sama. Ternyata walaupun rumahnya itu tipe Jepang, dia mengisi furniture-nya itu dengan tipe Bali, bang. Oh iya. Kursi-kursi jati, lukisan-lukisan penari Bali, terus apa namanya, kain kotak-kotak putih hitam, kayak gitu. Oh, terus waktu itu gue dan adik gue nggak tahu yang namanya leak kayak tadi lo bilang, kita nggak tahu hantu-hantu Bali itu, kita nggak ada pikiran sama sekali. Kita mungkin belum pernah ngeliat referensinya atau gimana, tapi kita melihat sosok itu, gitu. Nah, ketika kita cek yang kedua kalinya itu, di temboknya itu ada lukisan penari Bali. Dia mengeluarkan cairan merah dari matanya. Gue nggak bisa bilang itu darah karena gue nggak megang, karena gue nggak nyium atau apa. Tapi yang pasti dia mengeluarkan cairan. Mengeluarkan maksudnya? Meneteskan. Bukan gambarnya udah begitu? Enggak. Menetes, bener-bener mengalir. Kita ngelihat awalnya nggak ada, terus ada, netes, sampai akhirnya kita cabut gitu. Nggak bener nih rumah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kita tumbuh segala macam, kita akhirnya yang kita lihat waktu itu kayaknya leak deh, karena kan akhirnya kita ngelihat ya entah di TV atau di majalah atau di mana.
oh iya waktu kita lihat Leak dari Bali, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau sama orang-orang yang memang cukup dekat dengan horor-horor ini, gitu. katanya dia kemungkinan itu adalah sosok yang ikut di salah satu furniture di rumah itu gitu kan. Iya makanya tadi kita bilang, Logikanya. biasanya kan makhluk-makhluk itu menyerupai apa yang Iya. dia dapat di sekelilingi kan. Betul, Kalau bilang betul. tadi si orang walaupun gak ada orang tapi udah ngisi Nah, furniture iya. kan Furniture Bali, betul. Itu bisa disimpulkan yang punya rumah tuh orang Jawa ya. Nah, lebih ke Medan kayaknya Bang. Nah, Iya tapi enggak, tapi epic ya Bang. Nanti lu bilang begitu, yang tinggal di situ orang Korea. nah kan bukan Jawa lagi. Epic banget, tapi gua nggak ngerti ya. Korea. Akhirnya itu kan setelah berapa lama setelah itu, akhirnya ditempatin kan orang Korea lama di Singapura tinggal di situ akhirnya. Tapi kita juga nggak pernah ceritain, rumah lu dulu begini-gini, nggak sih? Namanya Brian. Dia adalah orang Korea yang lama di Singapura tinggal di situ dan dia kurang lancar bahasa Indonesia gitu. Aneh ya, aneh dia. Aneh epic banget. Rumahnya Nah, Jepang. Orang Korea namanya Brian. Brian. Tapi dia lama di Singapura. Lama di Singapura ya kan, tapi teman perjuangan Bali. Tinggalnya di Tangerang. Tinggalnya di Tangerang dengan rumah model Jepang. Model Jepang. Udah kayak biskuit Kongguan. Multiculture ya. Multiculture gitu. Berarti lo ketemu sosok yang ya gue taunya tuh Leak ya. Maksudnya hantu Leak gitu ya. Iya. Itu sekali doang atau akhirnya lo Kalau yang Leak itu di tempat itu hanya sekali itu aja gitu dan dan tadi yang pertama ya Michael Jackson juga eye contact. eye contact. Yang ini benar-benar bukan hanya eye contact. Tadi menakuti kan. Dia Dan mau yang Leak pun juga nyamperin. Gue entah apa yang mau dia lakukan gitu. Oke. Gitu. Nah, apa namanya? Gue nggak tahu ya apakah si Brian dan keluarganya juga diganggu di situ karena kita kan akhirnya main bola juga segala macam, nggak pernah ngebahas tentang horor di rumah itu sih. Tapi gue juga nggak tahu sih gimana. Gitu. Dan sekali doang tuh lo lihat. dan setelah apa ya semakin tua segala macam, gue juga dapat ilmu di Bang karena ternyata sosok yang seperti itu bukan Leak. Gue lupa namanya Dari apa. orang yang mengerti ya gitu. Dari orang yang mengerti. Dia bilang bukan Leak tuh, bukan. Dan dari hasil riset gue sendiri. Ternyata Leak itu lebih ke yang kayak bola api gitu loh. Kalau di Bali lu sana. serba internet gitu Iya, gue juga akhirnya kan karena udah kemajuan teknologi, sumber informasi dari segala macam gitu. Itu ternyata Leak itu lebih yang kayak bola api segala macam gitu, kayak Baraspati ya gitu ya. Banaspati gitu. Nah kalau yang bentuk seperti itu gue lupa. Ada namanya juga yang memang salah satu makhluk dari Bali, tapi itu bukan Leak sih namanya. Gitu. Terus Dua kejadian yang menurut gue cukup epic dan itu sama nih, nggak cuma sendiri sama adik lu sama juga. adik gua. Sama bertiga yang ini berdua nih. Oke. Jadi ada dua saksi nih gitu kan. Nah terus kejadian yang terakhir ini gue ada bridgingnya terlebih dahulu gitu kan. Jadi waktu itu gue SMP, jadi kita lagi makan malam berempat. Gue, adik gue, nyokap gue, sama temennya nyokap gue. Kita makan malam berempat. Posisinya di sini temen nyokap gue, di sini gue, di sini Rio, di sini nyokap. Lo makan malam di mana nih? Di restoran. Di restoran. Nah, lagi berempat begitu tiba-tiba kita sebut aja Om Bram lah ya. Namanya disamarkan. Ini nama disamarkan. Dia tiba-tiba beginiin punggung gue. Dia beginiin punggung gue sambil dia nanya, suka lihat yang aneh-aneh ya, kata dia gitu. Bingung dong kita, langsung nembak begitu. Suka lihat yang aneh-aneh ya, dia ngomongnya gitu. Aneh-aneh, bukannya serem, bukannya apa, dia ngomongnya aneh-aneh. Suka lihat yang aneh-aneh ya, kata dia gitu sambil mukanya senyum gitu kan. Iya Om, gitu kan. Lu tuh nggak saat Rio nggak? Rio di seberang sana kan. Terus, iya Om gitu kan. Takut nggak, kata dia gitu kan. Adik gue yang nyaut. Takut banget Om gitu kan. Karena adik gue itu sosok yang dilihat itu lebih bervariasi, bahkan bisa sampai ada anak kecil dengan badan yang bolong, jeroan, ngajak dia senyum. Jadi kayak gitu-gitu. Langsung jeroan aja, betul. Ngajak dia senyum. Nah, kalau udah ngeliat kayak gitu dia bisa sampai yang sawan mungkin ya disebutnya, yang kayak sakit gitu, iya kayak begitu. Jadi waktu ditanya, takut nggak gitu kan? Si Rio takut banget Om gitu kan. Terus dia ngomong, mau dihilangin nggak, kata dia gitu, mau ditutup nggak gitu kan. Terus nyokap gue nyaut,
emang bisa gitu kan. Mungkin nyokap gue udah sering ngedenger cerita gue sama Rio gitu kan, walaupun entah percaya atau tidak tapi udah sering denger cerita gue sama Rio itu kan gitu. Terus emang bisa kata nyokap gue. Terus dia merem, si Om Bram ini merem, terus dia ngomong gini, kalau ini nggak bisa ditutup karena turunan katanya. Oh. Paling bisanya dikurangin kata dia gitu. Intensitasnya gitu. Paling bisa dikurangin waktu itu dia ngomong gitu. Ya udah terus dia minta air putih sama waitersnya waktu itu, minta air putih. Gue nggak tahu didoain apa segala macem. Akhirnya gue diminumkan, gue dan adik gue diminumkan waktu itu. Dan percaya nggak percaya, memang setelah itu intensitasnya sangat jauh berkurang. Gue yang tadinya bisa hampir kemana aja ngelihat yang tadi gue bilang kuntilanak itu, ya sekarang belum tentu setahun sekali, belum tentu 2 tahun sekali gue ngelihat. Tapi memang masih ada momen di mana gue kayak melihat sekelebat, kalau merinding, kalau mual, kalau pusing di tempat-tempat yang katanya angker itu masih lah sampai sekarang gitu. Jadi kalau ditanya sekarang lu masih bisa ngeliat kayak gitu nggak? Ya gue bilang enggak seperti dulu karena memang ada fase di mana gue ditutup dan dikurangin itu tadi gitu. Sebetulnya awalnya gue juga kalau cerita kayak gini kan ini sesuatu yang nggak bisa kita buktikan kan, kita nggak bisa memaksa orang untuk percaya. Yang percaya monggo. Betul. Tapi gue udah sampai di level gue pernah dikasih kesempatan untuk melihat hal-hal itu kok gitu kan. Ya udah gue cerita aja, gue cerita pengalaman gue, kalau ada yang mau percaya silahkan, nggak percaya pun ya nggak apa-apa gitu kan. Nah setelah kejadian gue disuruh minum itu, gue lupa antara besoknya atau beberapa hari setelahnya itu, gue ya juga ini baru menyadari apakah ini salah satu proses penutupan ya. Jadi gue mengalami sesuatu yang menurut gue juga ini sangat-sangat epic di hidup gue. Jadi posisinya ini di rumah yang tipe Jepang itu ya. Di rumah itu dan posisinya menjelang maghrib lagi. Gua waktu itu tidur sore. Salahnya tidur sore kali ya, menjelang maghrib ya. Yes, betul. Jam 5:30 gue tidur. Nah posisinya waktu itu ada Christian, temennya Rio, adik gue gitu kan. Kita karena memang beda umurnya 2 tahun, jadi ya temen gue temen dia gitu. Waktu itu lagi main segala macam. Gue lupa cerita gimana, akhirnya gue kecapean lah, gue sama Christian tidur di kamar gitu kan. Posisinya maghrib dan gue kebangun posisinya gue yang tidur di pojok deket tembok. Nah jadi gue ketika gue bangun terus gue kayak memutuskan mau keluar kamar, gue harus melangkahi Christian, kayak ngelewatin Christian gitu kan. Gue ngerasa dari gue bangun sampai gue ngelangkahin Christian dan gue melangkah, itu badan gue kayak berat banget. Kayak berat banget, betul-betul yang berat banget sampai gue jalan sampai ke arah pintu keluar kamar. Badan gue ketarik lagi ke posisi awal gue tidur. Ketarik tuh lo posisinya tetap berdiri atau lo tidur? Itu gue jadi kayak udah sampai pintu, lo kayak udah sampai pintu, zat gitu, tiba-tiba gue udah di tempat tidur lagi, posisi gue tidur gitu. Terus lo bangun lagi? Gue masih bangun gue, gitu. Tapi gue udah di tempat gue tidur di samping Christian. Dan saat itu lo ingat, tadi gue di jalan ke sana? Iya, gue bener-bener mencerna apa yang terjadi nih gitu kan. Gue coba lagi, gue repeat tuh, gue lewatin Christian, gue jalan perlahan dengan sangat berat ke pintu dan terulang. Gue kesedot lagi ke tempat gue awal bangun. Udah posisi dengan sama tidur lagi. Gue bener-bener bingung, kenapa nih gitu kan. Terus akhirnya ketiga kalinya gue coba lagi, masih hal yang sama. Gue lewatin Christian, gue jalan, tapi sebelum sampai ke pintu, gue coba balik badan, melihat posisi gue tidur. Gue balik badan dan gue melihat tubuh gue tergeletak di sana. Oh, ada tubuh lu ada di tempat tidur gitu ya? Yes. Jadi ini Christian, ada gue tidur di sampingnya dan gue melihat tubuh gue di sana. Yang paling epicnya, gue lagi tidur di tempat tidur begitu, di atas gue ada makhluk putih besar bercahaya kayak lagi niban gue. Gue bener-bener kaget banget, sekaget itu. Tapi tiba-tiba kayak badan gue ketarik lagi ke tempat itu dan gue kebangun, yang kali bener-bener kebangunnya langsung keduduk dengan keringat sejagung-jagung, badan gue gemeter. Lo antara mimpi atau enggak lo nggak tahu ya? Gue nggak bisa bilang itu nyata, gue nggak bisa bilang itu mimpi, tapi itu sangat terasa nyata. Tapi capeknya segala macam, gue masih di tempat tidur dan gue kebangun, gue gemeter, udah nggak ada makhluk, gue gemeter,
keringet dingin segala macem. Dan semenjak itu ke depannya, yang tadi gue bilang, gue semakin jarang, bahkan bisa dibilang betul-betul jarang melihat makhluk-makhluk itu lagi. Oh tuh kayak momen terakhir gitu ya? Yes, betul, yang paling epic menurut gue di zaman itu gitu. Jadi betul-betul gue ngeliat badan gue gitu. Kalau gue ngobrol lagi sama orang-orang segala macam, itu namanya katanya astral projection katanya. Ya gue nggak ngerti lah tuh. Jadi kayak raga kita sama jiwa kita tuh terpisah begitu. Nah gue nggak ngerti juga LDR. ya. LDR. tapi gue juga kalau coba disambung-sambungin sama logika ya kemungkinan mimpi kan. Mimpi kan. Ya kan? Karena apalagi itu di ending cerita lo bilang akhirnya lo bener-bener terbangun gitu. Iya. Tapi ya dari segala macam mimpi yang gue alamin itu salah satu yang menurut gue rasanya paling nyata sih, walaupun paling aneh ya, ngelihat diri sendiri gitu. Karena itu semuanya berasa begitu nyata ketika gue ngelewatin Kristian ya, itu Kristian. Terus gue ngeliat jalan segala macam. Kan kalau di mimpi kita kadang mimpin rumah kita aja ada sesuatu yang beda gitu kan. Ini loh, kayak film Conjuring tau kan? Conjuring. Dia apa sih yang rumah dia cabut tuh si jiwanya kan? Insidious apa yang Conjuring? Insidious. Ya pokoknya si ininya dia larikan diri dia lihat kan dia betul, lagi ini. Betul. Mungkin Tasawuf Project kayak gitu kan? Yes, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan disampaikan memang tidak bisa ditutup karena keturunan gitu kan. Si orang Om Bram itu bilang keturunan ya. Keturunan dari mana dia bilang? Nah, akhirnya gue juga diskusi dong sama nyokap segala macam, karena nyokap yang tadi gue bilang dia sama sekali tidak sensitif. Tapi kalau boleh cerita dari orang tuanya nyokap, ya adalah ternyata yang memang dikasih kelebihan itu, yaitu almarhum kakek dari nyokap. Kakeknya nyokap? Bokapnya nyokap, jadi kakek gue, kakek dari nyokap. Berarti dari garis keturunan nyokap? Yes, gitu. Yang kalau nyokap gue cerita tuh, iya ternyata, dan ini cerita ini juga baru tahu setelah dewasa. Tahu setelah dibilang keturunan tadi itu gitu kan, karena nyokap gue kan sama sekali nggak sensitif gitu kan. Terus ya akhirnya diceritain iya dulu kalau almarhum kakek itu dia bisa ngeliatnya dari ekor mata katanya. Jadi bukan sesuatu yang ditatap begini tapi dari ekor mata gini. Ya gue juga nggak mendalami ceritanya seperti apa ya, tapi ya sedikit background ceritanya seperti itu gitu. Nah, tidak bisa ditutup, hanya bisa dikurangin. Ya yang tadi gue bilang, akhirnya jadi sangat-sangat jarang gue bisa melihat hal-hal tersebut. Tapi kalau untuk merinding, mual, pusing di tempat-tempat angker itu masih sering terjadi gitu kan. Bahkan ketika gue cerita-cerita kayak gini, ya sometimes tiba-tiba gue bisa merinding ya, karena kan kata orang kalau kita cerita begini manggil mereka juga gitu kan. Ya makhluk-makhluk jin itu hadir. Betul gitu. Seperti itu. Nah terus gue juga baru tahu ternyata kayak gini tuh ada level-levelnya, dan ternyata levelnya adik gue si Rio itu lebih tinggi dari gue, sehingga ada usaha dari makhluk-makhluk itu untuk berkomunikasi sama adik gue karena mereka tahu adik gue bisa ngelihat. Ya gue juga tidak mendalami, jadi gue tidak semengerti itu, tapi gue cuman menyampaikan yang waktu itu gue terima informasinya. Oh ternyata seperti itu, makanya ada usaha dari si anak kecil jeroan isinya kelihatan itu ngajak adik gue senyum segala macem gitu kan. Nah di film Danur ya. Terus ya udah adik gue sering berjalannya waktu sama dia juga intensitas untuk melihat makhluk-makhluk ini sudah sangat jarang, tapi dia lebih sering daripada gue. Masih terkadang mendapat gangguan-gangguan itu gitu. Bahkan sampai sekarang dia kan udah pindah ke Kalimantan ya. Adalah kalau dia pulang beberapa update cerita dari dia gitu. Kalimantan kan kalau suku Dayak tuh kan. Wah, katanya begitu ya makanya. Nanti kalau Rio datang ke sini kita undang jadi narasumber boleh. Buat update cerita-cerita dia gitu. Ya. Kurang lebih gitu sih, Bang. Jadi sebetulnya banyak ceritanya, tapi mungkin gue pilih yang tadi gue ceritain sebagai background kenapa gue suka dengan konten-konten horor. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk bikin program horor ini karena gue punya experience itu. Benar. Dan gue bisa dikatakan terkadang kangen, Bang, ngelihat hal-hal seperti itu gitu. Kebayang nggak sih dulu kita kemana-mana ngelihat nih, kok ada tahu-tahu di sana mojok sendirian di atas lemari, tahu-tahu ada apa gitu. Sekarang betul-betul kemana-mana nggak lihat-lihat apapun gitu. Mungkin gitu. Lo dari tadi cerita itu kan, mungkin penutupnya gitu gue mau bertanya adalah, lo saat ngeliat itu pertama-tama pasti takut. Pasti. Tapi ketika udah berjalan sering waktu kayak berapa tahun, akhirnya yang lo rasa apa? Takut kah ketika melihat mereka ini atau lalu lagi atau apa gitu? Yang lo rasain apa ya gitu? As long as mereka yang benar-benar cuman diem aja di pojokan,
apalagi nggak menatap kita segala macam. Nggak ada komunikasi. Ya gitu. udah, masing-masing aja, cuek aja. Gue bahkan nggak ada rasa takut gitu. Tapi kecuali kayak yang gue lihat tahu-tahu ngejar kayak yang waktu Yang itu. ngagetin lu. Nah itu Kan pasti ya, manusiawi lah kita itu takut biasa ya. itu ya. Biasa aja, udah biasa aja gitu. Gitu. Nah sekarang makanya kalau misalnya kita ke rumah hantu gitu, rumah hantu yang wahana gitu, ya gue nggak bisa takut bang. Iya. Kaget ada, tapi kalau Karena takut kaget enggak. kan, Iya kan? Iya, gerak-gerak kaget ada tapi takut enggak, Bang. Gitu. Mungkin yang tadi lo tanya jadi biasa enggak segala macam. Ini ada satu fun fact. Gue baru kepikiran buat cerita. Jadi waktu gue lajang, waktu gue kecil sampai gue belum menikah lah ya. Itu gue langganan kerap-kerap ketindihan kalau lagi tidur. Iya. Bahkan yang waktu itu gue lihat Astral Projection kan juga posisinya gue lagi ditiban sesuatu gitu kan, ditindih sesuatu yang putih besar itu kan. Nah, pokoknya gue sering banget ketindihan kerap-kerapan itu hampir tiap malam. Katakanlah seminggu kan ada 7 hari 6 malam gitu kan. Ya 4-5 malam diantaranya gue kerap-kerap gitu bang. Sampai nyokap gue, kakak gue, adik gue tuh langganan lah bangunin gue kalau lagi kerep-kerep gitu kan gue gitu kan segala macam gitu ya karena udah saking seringnya jadi kalau di awal gue kerep-kerep kan takut ya panik ya namanya tidur nggak bisa bangun kan sampai ya elah kerep-kerep lagi gitu udah sampai di level itu dan lucunya adalah setelah gue menikah gue sangat jarang kerep-kerep bener-bener sejarang itu ini mungkin sekarang gue udah masuk berapa tahun nikah ya 5 tahun pernikahan mungkin kerap-kerapnya itu nggak lebih dari 10 kali lah dengan kondisi ada istri gue di samping gue. Tapi kalau istri gue lagi lagi dinas keluar kota dan gue tidur sendirian, bisa dijamin 80% gue kerap-kerap. Gue nggak tahu penjelasan logisnya apa. Iya maksudnya kan gue baru nanya apa kalau pernah ngecek kesehatan atau gimana gitu iya. kan. Karena kalau misalnya itu kesehatan gue, kenapa itu terjadinya ketika gue tidur sendiri? Iya. Istri gue lagi perdin gitu. Tapi kalau memang secara ilmiah, secara kesehatan kan ada penjelasan sleep paralysis lah ya buat si rep-repan ini gitu. Tapi gue ya nggak ambil pusing juga sih, cuman lucu aja. Kok gue kerep-rep kalau istri gue lagi perdin doang Tapi ya pas saat gitu. posisi rep-rep lo nggak melihat sesuatu ya maksudnya? Melihat kayak yang tadi terakhir kan cerita terakhir lo kan lo melihatnya lo ditiba, Iya. maksudnya posisi ditiba. Iya. Tapi kalau Iya. selama ini gitu rep-repan lo nggak melihat sesuatu berarti. Seringnya tidak dilihati apa-apa, tapi ada 1-2 kejadian yang gue diberikan visual. Lo ngeliat emang posisinya niban lo gitu ya? Bukan niban, jadi visualnya niban. bahkan gue sadar gue tidur, tapi gue ada di puncak gunung dan di situ ada semacam kuil dan gue di dalam situ dan gue tahu gue tidur. Duh, mau bangun gimana caranya nih gitu kan? Terus yang paling sering gue lakukan ketika gue kerap untuk kebangun adalah gue baca doa apapun gue baca gitu. Nah posisinya waktu itu gue lagi mau berdoa, gue menempatkan tangan gue begini sambil gue merem. Tiba-tiba tangan gue ditepok. Gak usah doa gitu. Kaget dong gue. Gitu, Gak hanya suara. Gak usah doa. Ditepok gitu tangan gue bener-bener berasa ditepok. Gue kaget dong. Di depan gue ada sosok. Ya ini bukan menghina atau mendiskreditkan suatu agama atau apapun ya. Pokoknya visual yang gue lihat, gue coba deskripsiin di sini. Ini ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan dengan pakaian yang dia pakai itu mirip sama Tong Sancong. Gurunya Sun Gokong. Iya, betul. Perempuan botak tapi perempuan pakai gaun seperti itu dan topi yang ala Tong Sancong begitu, terus ada panjang begini. Gak usah doa kata dia gitu. Terus gue mau coba angkat tangan, gak usah doa, dipukul lagi tangan gue, gitu kan. Sampai yang ketiga kalinya akhirnya gue kebangun. Jadi pakai nggak muncul. bentar lagi Sun Gokong naik Iya, awan kinton tuh gitu. Nah itu sih, tapi ya itu cuma visual yang diberikan. Jadi bukan sesuatu yang gue bangun, gue ngeliat ada sesuatu yang di gue enggak. Tapi gue tahu gue lagi tidur, gue mau bangun nggak bisa dan diperlihatkan visualnya seperti itu. Gitu. Ya jadi menurut gue adalah ya wajar sih lo akhirnya kepikiran pengen bikin konten ini karena kan ya udah bercerita kan apa yang lo alamin gitu kan dan ya dikontenin aja kali jadi duit ya kan. Betul. Dan mengangkat konten kesedihan urban yang kita angkat dengan setannya duitin nih. Betul. Jadi mending kita duitin setan. Dan gue juga masih penasaran pengen dengerin cerita orang-orang sih gitu kan. Karena gue punya experience itu dan gue yakin juga banyak di luar sana yang punya experience serupa gitu. Dan itu ya terlepas dari itu kan ya percaya nggak percaya itu urusan masing-masing. Betul. Yang bisa kita ingetin berdua adalah
apapun kejadiannya, apapun jin itu seperti apa, intinya kita mau ingetin adalah derajat kita sebagai manusia jauh lebih tinggi dibanding mereka gitu betul, sih. betul, Iya betul, betul. Dan kita memang disuruh mengimani bahwa kita hidup berdampingan dengan Betul, mereka gitu dan emang- derajat kita lebih tinggi dari mereka. Betul. Gitu. Jadi udah nih ya, 3 cerita epic tadi ya. 3 cerita epic. Ya, selanjutnya kalau teman-teman punya pengalaman horor dan mau menjadi narasumber di sini berbagi cerita, silahkan tulis di kolom komen. Nanti betul. untuk cerita-cerita yang seru, paling epic kita undang langsung buat jadi narasumber di Yoi, sini. bener banget. Gitu. Atau mungkin bisa DM misalkan akun sosmed A atau akun sosmed gua, Betul. boleh DM nanti. Betul. Kalau emang ceritanya oke kayaknya buat disebarluaskan gitu, kita undang ya ke sini. Boleh, ya, boleh, buat boleh. narsum kita di Lari Malam Misteri. Gitu. Thank you banget buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita di episode kali ini. Semoga selalu ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik. Betul banget. Karena harapannya itu, dan selalu kita ingatkan derajat manusia lebih tinggi dari mereka, jadi jangan pernah takut. Buat kita biar tetap semangat kontennya. Betul, ini dia yang paling penting juga nih. Tolong di like, di komen, di subscribe nih channelnya dan di apain Al? dan juga di share ke teman-teman kalian agar kita lebih semangat bikin konten, ngundang-undang narsum, jadi kita bisa terus-terus berkembang bersama. Kita kontenin aja setan. Kita Oke. duitin. Oke, teman-teman misteri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di mana? Di Lari Malam Misteri. Bye bye.